Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang karakteristik bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dikaitkan dengan turunnya Al-Qur'an. Allah berfirman sebagaimana dituturkan surat Al-Baqarah di ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan juga pembeda antara yang hak dan batil, dan di dalamnya cahaya pemandu kehidupan bagi manusia. Para pemirsa Cahaya Ilahi, apa kaitannya bulan Ramadan yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran? Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karakteristik bulan Ramadan baik secara eksplisit maupun implisit. Di antara yang menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan secara eksplisit tentu adalah ayat yang saat ini kita tadabburi bersama. Mari kita lihat bagaimana Allah menyebutnya secara eksplisit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di ayat ini spesifik Allah tidak mendahulukan peristiwanya, tapi Allah mendahulukan momennya. Bulan Ramadan itu menandakan, mengisyaratkan waktu tersebut, waktu yang sangat mulia. Sebagaimana kalau kita sebut misalnya Perdana Menteri datang ke tempat ini besok, maka kita akan fokus kepada Perdana Menteri yang pertama kali disebutkan. Tapi kalau kita menyebutnya adalah besok Perdana Menteri akan datang ke tempat ini, berarti itu menandakan persiapan yang sangat penting sekali. Atau misalnya kalau kita ingin fokus kepada momennya adalah Al-Quran, maka redaksi gramatikal surat Al-Baqarah ayat 185 ini sangat menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Syahrul Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Dan mengapa satu bulan full disebut? Padahal di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan turunnya bulan Ramadan itu pada waktu yang spesifik. Misalnya di dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di sebuah malam yang penuh berkah. Dan kemudian Allah menjelaskan lagi di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam yang disebut dengan malam kemuliaan, dan kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar. Artinya momennya satu malam. Lalu kenapa Allah perlu menyebut satu bulan? Kira-kira seperti ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, ketika ada raja atau Perdana Menteri mengunjungi suatu tempat, di kampuskah, di desakah, yang dituju tentu tidak semuanya. Mungkin rumah kepala desanya, atau mungkin rumah tokoh masyarakatnya, kalau di kampus mungkin ruangan rektoratnya, tetapi bisa dipastikan kunjungan tersebut akan berdampak kepada di sekitarnya. Maka jalan-jalan yang akan dilewati oleh sang raja atau Perdana Menteri tersebut akan dibaguskan, dan itu menandakan sebuah perhatian bukan pada orangnya tapi pada yang dilaluinya. Demikian juga bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an diturunkan di satu malam, maka supaya kita tidak fokus pada satu malam itu karena peristiwanya sudah terjadi. Turunnya Al-Quran sudah usai, tetapi Allah ingin menjadikan momen itu berulang setiap tahun. Sebagaimana kemerdekaan Republik Indonesia yang hanya terjadi satu kali saja, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemudian ada momen setiap tahun, baik yang sifatnya official dengan upacara, atau yang sifatnya lebih kultural dengan perlombaan, kemudian penghargaan tanda jasa kepada para pahlawan dan orang-orang yang memiliki sumbangsih kontribusinya kepada bangsa ini. Nah, maka kita bisa pastikan bahwa Allah ingin mengambil momen itu
Bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan karena ada Al-Quran. Mengapa ada Al-Quran? Al-Quran yang diturunkan itu kenapa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Karena Al-Quran itu membawa kemuliaan. Lihatlah, semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi topnya, menjadi yang terbaiknya. Misalnya manusia yang menerima Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi manusia paling mulia. Malaikatnya, pembawa wahyunya itu menjadi malaikat termulia. Dan waktunya, malam itu secara spesifik Allah sebutkan sebagai malam yang sangat mulia. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang disebut turunnya Al-Quran itu menjadi momen dibandingkan dengan bukan 1000 malam, tapi dibandingkan dengan 1000 kumpulan malam yang disebut dengan bulan. Satu malam dibandingkan dengan 1000 bulan. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut Lailatul Qadri khairun min alfi lailah? Satu malam lebih baik dari 1000 malam. Mengapa Allah juga tidak menyebut Syahrul Ramadan khairun min alfi syahr? Bulan Ramadan lebih baik dari 1000 bulan. Insyaallah setelah break singkat kita akan lanjutkan kembali bahasan tentang kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, itulah uniknya secara gramatikal harusnya apple to apple. Malam dibandingin malam, bulan dibandingi bulan. Tapi ini kenapa satu malam dibandingkan dengan komunitas malam atau disebut dengan bulan? Berarti ada satu yang unik. Ternyata satu malam ini bukan berbicara tentang waktunya, tetapi waktu itu ada apa? Ada turunnya Al-Quran, sentuhan Al-Quran. Dia menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Dengan demikian, jika kita ambil kesimpulan, interaksi seseorang dengan Al-Quran ini akan menjadi penting. Karena akan menentukan kualitasnya bukan lebih baik dari 1000 orang, tapi akan lebih baik dari 1000 komunitas. Jika person yang Qurani ini berinteraksi dengan Al-Quran sangat baik ini, dia akan punya kualitas melebihi bukan 1000 orang lagi, tapi 1000 komunitas. Dan itu terjadi secara real dikisahkan ketika Panglima Khalid bin Walid meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meminta bantuan 6000 pasukan untuk mensupport pembebasan Syam dan Palestina. Oleh Abu Bakar As-Siddiq dikirimkan oleh seorang saja, yaitu Qa'qa' bin Amru. Ketika Qa'qa' bin Amru datang menjumpai Khalid bin Walid, beliau bertanya, "Wahai sahabat Rasulullah Qa'qa', engkau bersama siapa? Berapa orang yang dikirim Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada saya?" Kemudian Qa'qa' menjawab, "Saya datang seorang diri. Saya hanya bersama Allah dan membawa surat sebagai jawaban permintaan Anda, wahai Panglima Khalid bin Walid." Betapa terkejutnya Khalid. Dan Khalid membalas surat lagi Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Khalifatul Rasul, saya memohon kepada Anda 6000 orang. Kenapa Anda mengirimkan saya satu orang saja?" Lalu jawab Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, "Satu orang yang saya kirim kepada Anda itu lebih baik dan lebih berkualitas dari jumlah yang Anda butuhkan." Dan betul saja, Khalid bin Walid ini dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang Qa'qa' yang interaksi dengan Al-Qur'annya luar biasa, tidak memiliki rasa takut dan penampilannya juga biasa saja. Maka beliau ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Salah satu yang dikenang di dalam sejarah adalah ketika berhadapan dengan tentara Romawi, maka Qa'qa' bin Amru ini bernegosiasi bersama Khalid bin Walid. Utusan dari Panglima Romawi mengatakan, "Wahai orang Arab, saya tahu kalian datang ke sini adalah untuk makan, untuk uang. Maka kalian pulang saja. Nanti kalian bayar upeti kepada kami, 12%-nya kalian ambil, sisanya belikan kepada kami." Lalu Qa'qa' bin Amru yang mengambil inisiasi untuk bernegosiasi bersama Khalid mengatakan, "Kami datang kemari bukan karena uang, bukan karena makanan. Kami datang kemari adalah karena mendengar darah kalian itu manis." Ini sebuah saywar yang dibunyikan oleh Qa'qa' bin Amru dan Khalid bin Walid ternyata berdampak secara psikis. Para akademisi dan tokoh-tokoh Romawi betapa terkejutnya ketika mendengar bahwa mereka ini
menyatakan darah orang-orang Romawi manis. Padahal itu hanya sekedar saywar saja. Dan dibuktikan keesokan harinya menjelang perang, kaum muslimin ini bersiwak. Sehingga itu sudah mendarah daging dalam otak para akademisi itu, para tokoh-tokohnya, para pejabat-pejabat tinggi yang akan berperang di sana. Kemudian mereka melihat itu umat Islam sedang mengasah giginya. Nah, ini kemudian terbentuk sebuah saywar yang sangat luar biasa dan mental mereka jatuh dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Nah, poinnya bukan pada peperangannya, tapi poinnya adalah pada kualitas Ka'ka' bin Amru. Poinnya juga demikian sangat luar biasa, sahabat yang memerankan kedekatan dengan Al-Quran seperti halnya Ibnu Abbas, seperti halnya Abdullah bin Mas'ud yang memiliki keterbatasan fisik, demikian juga Al-Quran yang dikatakan di sini sebagai hudan linnas. Nah, ini frasa kedua yang kita teliti di segmen ini. Kenapa Allah tidak menyebutkan sebagaimana surat Al-Baqarah hudan lil muttaqin, dzalikal kitab hudan lil muttaqin di awal surat Al-Baqarah, sementara di surat Al-Baqarah 185 ini disebut hudan linnas. Apa bedanya antara hudan lil muttaqin? Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, siapa saja tanpa dipilih. Tetapi petunjuk itu tidak cukup, dia harus di breakdown dan diimplementasikan. Begini, sahabat TVmu yang berbahagia, kalau saya ingin ke Jakarta misalnya, atau ke kota manapun, maka saya memerlukan katalog atau penggambaran informasi kota tersebut, dan akan saya jumpai misalnya di halte bus, di stasiun, di toko buku, di tempat-tempat publik ya. Itu disebut dengan petunjuk bagi semua orang, dan itu merupakan potensi, dan orang yang mengambilnya itulah memanfaatkannya, mengimplementasikan, itu baru menjadi petunjuk yang benar-benar bermanfaat. Al-Quran tersedia di mana-mana, secara fisik ada berbentuk manual di toko buku, di masjid, di perpustakaan atau di mana saja, tetapi kemudian orang yang mengambilnya dia akan menjadikannya petunjuk, itu baru disebut hudan lil muttaqin. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan momen ini menjadi momen yang sangat penting supaya manusia setiap tahunnya minimal dia tahu bahwa momen bulan Ramadan itu istimewa. Keistimewaannya adalah Al-Quran, dan karena itulah para sahabat Nabi dan juga para ulama menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat lekat dengan Al-Quran. Dan seperti apa mereka berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana para sahabat, para ulama meningkatkan kualitas interaksinya dengan Al-Quran. Sahabat TVmu yang berbahagia dan para pemirsa Cahaya Ilahi, jangan kemana-mana dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah break yang berikut. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, kita lanjutkan mengapa Al-Quran itu sangat penting sebagai tolok ukur interaksi kita di bulan Ramadan. Karena Allah mengukur kualitas bulan itu dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang punya interaksi dengan Al-Quran yang disebut sebagai Ahlul Quran, Ahlullahi fil ard, dia keluarga Allah di bumi ini, sehingga kita berharap menjadi kafilah Ahlul Quran ini, Allahumma amin. Nah, bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran? Saya ambil cuplikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud misalnya. Suatu ketika Ibnu Mas'ud ditanya oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in dan beberapa sahabat, karena Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan itu mengumandangkan adzan subuhnya 2 kali. 2 kali ini adzan yang pertama adalah adzan untuk mengkonfirmasi bahwa saatnya segera bersahur karena waktu sahur akan segera habis, atau yang kita kenal di Indonesia dengan sebutan imsak. Jadi kalau ada orang menyebut imsak itu artinya bukan puasa, tapi dia bersegera karena waktunya akan segera habis. Lalu adzan kedua dikumandangkan, itu adalah sebagai tanda bahwa adzan waktunya subuh dan fajar sudah tiba. Jadi itu kombinasi antara Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah. Nah, suatu ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, berapa jarak antara adzan yang pertama dan kedua adzan subuh ini?" Coba, ini yang luar biasa. Jawaban Abdullah bin Mas'ud dahsyat. Jawabannya adalah qadra khamsina ayat. Jadi Anda kira-kira kalau membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Subhanallah. Menjadi patokannya adalah Al-Quran.
50 ayat itu secara rata berarti sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi itu waktu yang cukup afdal sebagai persiapan untuk melakukan sholat subuh. Subhanallah, coba kalau saya ditanya, Ustaz, tinggalnya di mana? Oh, tinggal saya di tempat ini. Kalau pergi ke kampus atau ke kantor, kira-kira berapa lama? Ya kira-kira 1 juz Al-Quran. Kalau pulang ya 2 juz karena macet. Gitu. Jadi menghitung itu dengan hitungan Al-Quran. Atau misalnya bisa jadi kita komitmen. Sekarang saya sedang membaca, katakanlah surat At-Taubah. Oh, berarti sekarang tanggal 10. Ya. Sekarang saya sedang membaca surat Muhammad. Alhamdulillah hari ini gajian tanggal 25 misalnya. Jadi patokan-patokan Al-Quran itu akan mengakibatkan kita terikat dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran kita jadikan patokannya, maka hidup kita akan dipedomani dengan pedoman Al-Quran yang sangat luar biasa. Itulah para ulama. Dan Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik, para imam madzhab itu menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang ditingkatkan kualitas interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan Abu Hanifah sampai beliau ini meliburkan murid-muridnya, memberikan beasiswa tetap tapi diliburkan. Semua orang yang berinteraksi bisnis dengannya disudahi di bulan Sya'ban. Beliau ingin fokus di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Demikian juga Imam Syafi'i, diriwayatkan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Demikian juga para sahabat, interaksinya dengan Al-Quran menjadi sangat lebih intens di bulan Ramadan. Sahabat TVmu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, kedekatan dengan Al-Quran ini ketika tadi disebut hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ini luar biasa, disebut hudan, petunjuk, tentu di dalamnya ada bayyinat, ada penjelasan, dan juga supaya kita tidak ragu. Karena hidup kita ini penuh dengan pilihan. Kalau untuk membedakan hitam dan putih, ya someday kita akan sulit, tapi umumnya akan mudah. Yang lebih sulit adalah membedakan yang abu-abu. Wilayah abu-abu itu kita perlu dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu syifa lima fis sudur, supaya hati kita lebih jernih, kita akan terkoneksi dengan Allah dengan mudah. Maka kualitas bacaan harus kita tingkatkan, kualitas tadabbur kita dengan Al-Quran harus tingkatkan, dan momen yang paling tepat itu adalah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan kabar gembira bahwa Ahlul Quran dapat spesifikasi luar biasa nanti, mendapatkan syafaat di hari kiamat, bahwa dia akan diberikan mahkota dari cahaya, lalu dia boleh memanggil kedua orang tuanya yang diberikan mahkota dari cahaya juga. Dan sangat luar biasa lagi, Ahlul Quran itu punya karakteristik yang sangat istimewa. Selain diberikan keistimewaan pada saat dia nanti di akhirat, di dunia pun dia terlihat, dia menjadi lebih terlihat hidupnya bercahaya, karena Al-Quran itu adalah nur, terbimbing, hatinya menjadi bersih, dan kualitas interaksi dia dengan Al-Quran itu, itulah yang terjadi. Saya ambil sebagai contoh, ketika Rasulullah memberi motivasi misalnya, orang-orang yang terbata-bata baca Al-Quran, kata Rasulullah, siapa yang baca Al-Quran waya tata dan dia terbata-bata, dapat 2 pahala. Ketika orang cepat 1 juz, 2 juz, dia baca 1 halaman karena terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Lalu dia tingkatkan lagi, maka dia akan dapat sangat luar biasa, termotivasi dengan itu. Dan bukan berarti kemudian, oh kalau saya terbata-bata ya sudah, tapi yang terpenting adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat TVmu yang berbahagia, tentu kualitas interaksi kita dengan Al-Quran yang dijadikan patokan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita menjemput peluang kebaikan Lailatul Qadar yang melebihi 1000 bulan. Seperti apa Lailatul Qadar, bagaimana cara kita menggapainya, insya Allah nanti kita akan bahas secara spesifik, dan tiba saatnya kita berpisah. Tapi sebelum kita tinggalkan majelis ini, ada takeaway lesson yang perlu kita bawa pulang. Pelajaran penting yang pertama adalah bulan Ramadan adalah momen spesifik kita dengan Al-Quran. Jika di bulan Ramadan kita kesulitan berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan sangat berat di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita berinteraksi dengan Al-Quran, sulit. Di bulan Ramadan mudah. Sebagaimana kita membicarakan puasa, mudah di bulan Ramadan, sholat malam mudah di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini kita terekayasa dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ini dimuliakan Allah karena Al-Quran.
maka sudah selayaknya kita punya perhatian khusus dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan berusaha untuk menjadi ahlul Quran. Dan yang ketiga, kita tidak cukup dengan membaca, dekatilah ahlul Quran supaya kita bisa tahu apa isi Al-Quran, bagaimana cara mengimplementasikannya, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang berkualitas dengan kualitas Al-Quran. Insya Allah dan mudah-mudahan bermanfaat. Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang paling keren, paling hebat, dan menjadi saksi yang akan membuat kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterbatasan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.